Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam suatu riwayatnya Nabi habarkan, innallaha ta'ala yuhibbun nasik an-nadhif. Apa? Innallaha ta'ala yuhibbun nasik an-nadhif. Apa itu? Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang yang beribadah yang bersih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang ibadah yang bersih. Sudah gak asing lagi bahwasanya setiap hamba seperti kita ini sangat membutuhkan agar bagaimana dicintai oleh yang menciptakan kita. Semestinya kita kenal siapa Rabb kita yang sebenarnya, dan semestinya kita membuat bagaimana yang menciptakan kita ini senang dengan kita. Di antaranya biar Allah Subhanahu wa ta'ala senang terhadap kita, maka mesti produk diri kita bagaimana menjadi ahli ibadah yang bersih. Bahasa ibadah itu umum. Nah, makanya karena ibadah ini umum, kita pun dalam amalannya berarti umum, enggak tertahsis bersih ketika mau sholat doang, enggak. Mau ngaji pun yang bersih, mau apa, belajar yang bersih, mau baca Al-Quran yang bersih, mau tahajud yang bersih, mau kemana belanja. Oh, kalau keluar sudah nggak ditanyakan lagi ya, mestinya pakai yang bersih. Maka kebersihan ini, maka dalam satu riwayat yang lain, kebersihan bersihnya adalah sebagian dari an-nadhafatu minal iman. Kebersihannya adalah sebagian dari iman. Dalam riwayat kadang bahasanya nggak mesti seperti itu, at-tahur satrul iman. Nah, artinya apa? Mengajak kita bagaimana hidup dengan kondisi bersih. Kebersihan itu indah, kebersihan itu enak. Maka nanti bisa dicek kan, nanti ada mau pergi, siapa kira-kira yang mau pergi dalam keadaan kotor? Siapa kira-kira yang di sana atau ketika pulang dalam keadaan kotor? Maka sebagai hamba yang pengen dicintai Allah dalam kondisi bersih. Ustaz sampaikan bersih bukan berarti yang baru ya. Nggak mesti benda-benda yang baru itu bersih, secara umumnya baru bersih. Tapi setiap benda yang bersih nggak mesti baru. Artinya kalau kalian tengok misalnya baju Ustaz nggak ada yang baru, lama-lama kuno-kuno, bahkan baju yang zaman wisuda masih ada. Wisuda Ustaz tahun berapa? 2003. Kalian masih di mana? Masih di lutut aja belum mungkin. 2003 sampai sekarang bajunya masih ada. Yang putih kalau ada yang pernah nengok. Itu udah berapa tahun. Tapi kalau dipakai dalam kondisi bersih tetap nyaman, nyaman dipakai, nyaman dilihat, nyaman dicium samping-sampingnya juga. Jangan sampai apalagi mau sholat bajunya aja baunya ini sudah campur-campur apa, udah baunya apel,
lama nggak dicuci, plus pakai minyaknya pun yang nyegerak kali. Kalau saya kadang bau minyak nyegerak, kayak kadang di sajadah kok paling batuk rasanya begini, geli di hidungnya. Maka dibalik, jangan seperti itu. Dalam kondisi rapi, wangi, bersih, wanginya wangi yang standar disukai yang lain, jangan standarnya kita. Kalau kita nggak karuan, maka nanti dicek ya, siapa hamba yang bersih. Hamba yang bersih bagian dari hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis apa? Biar nggak lupa. Innallaha ta'ala yuhibbun nasik an-nadif. Allah mencintai seorang ahli ibadah yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat, berarti ini hadis qudsi, Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan pada hari kiamat, Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai para santri ya, misalkan, maridtu falam ta'udni, aku sakit kok kalian enggak nengok saya. Apa kira-kira jawabannya? Aku sakit kok kalian enggak nengok saya. Dalam riwayat ini qala Ibnu Adam menjawab, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku akan menjenguk engkau? Engkau kan Rabbul alamin. Kalau kok ditanya gitu, kalau ada pertanyaan, Allah sakit, kok kamu nggak jenguk? Gimana? Lah, taunya aja nggak tahu di mana. Ternyata bahasa itu nggak seperti itu. Allah firmankan, ama alimta anna abdi fulanun marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uddahu lawajadtani indahu. Ini diperhatikan ya, jangan sampai salah paham. Allah lontarkan pertanyaan, wahai anak Adam, aku sakit kok kalian nggak menjenguk saya? Maka jawaban Ibnu Adam, ya Allah, engkau gimana ya akan menjenguk engkau? Engkau kan Rabbul Alamin. Maka Allah sahut pertanyaan Ibnu Adam nih, ingatlah bahwasanya perlu engkau ketahui, seorang hamba yang namanya si fulan itu, katakanlah siapa? Ya si fulan, Muhammad bin Muhammad, fulan bin Fulin, dia sedang sakit, kamu gak menjenguknya, padahal ketahui pula sesungguhnya engkau ini andai kata di waktu itu kok menjenguknya, niscaya kamu akan menjumpai saya di sisinya. Kalau ada orang sakit ini ada ulama katakan sebagai magnet utama, sumber utama turunnya keberkahan. Paham maksudnya? Diperhatikan ya. Orang sakit ini ada ulama katakan sebagai magnet utama atau sumber utama turunnya keberkahan. Maka kalau di rumah kalian ada yang sakit, dekatilah yang sakit itu. Maka siapa yang akan dapat keberkahan ini? Orang yang paling dekat dengan orang yang sakit. Maksudnya orang dekat artinya banyak menyenangkan, banyak menolong, banyak membantu. Di pondok ini ada nggak yang sakit-sakit? Apalagi kawan sudah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, adanya kawan sama kawan saja lagi sakit, waduh,
malah dikerjain sekalian, gak dideketin sekalian karena lagi sakit, cuekin sekalian, nyudut di ujung, nangis-nangis sendiri. Bisa jadi. Jangan seperti itu. Kalau ada orang sakit, maka dekatilah, karena di situ adalah sumber keberkahan. Jadi siapa yang paling dekat dengan dia, disitulah yang akan paling mendapatkan keberkahannya. Tapi biasanya orang sakit orang yang paling nyebelin. Iya. Oh, kenapa? Karena kita sudah berusaha membantu, menolong, kadang masih disalah-salahkan. Iya. Plus kadang diomel-omelin misalkan. Oh, mending gak sekalian. Oh, itulah kadang ternyata keberkahan akan muncul seperti itu. Maka pantas Allah firmankan, Ibnu Adam, aku sakit kok kalian enggak jenguk. Gimana akan menjenguk engkau? Engkau kan Rabbul Alamin. Maka jawab Allah, si fulan, kalau perempuan berarti si fulanah itu sedang sakit. Padahal kalau engkau ini jenguk si fulanah, aku ada di situ. Berarti otomatis engkau telah menjenguk aku. Nah, maka tanamkan. Kalau kalian kebetulan di pesantren ini atau di asramanya kalian atau di kamarnya ada yang sakit, tanamkan, jenguk dia berarti jenguk Allah, menjauh dari dia berarti berusaha menjauh dari Allah. Allah ada di situ. Maka kembali kemarin, orang beriman selalu menguntungkan, sakit pun menguntungkan, apalagi sehat. Menguntungkannya di mana? Sakit terasa, berarti sedang Allah dekati, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ibarat baju memang lagi dicuci benar sama Allah, itu berarti dekat gak Allah? Lagi dibersihkan. Oh gitu ya. Jadi sakit pun menguntungkan. Oh lagi sakit, alhamdulillah lagi sakit nih. Ini ada yang sakit nggak nih? Kalau nanti mau jalan, kira-kira sekarang ada yang sakit nggak? Oh enggak ya. Sakit pun dibuat sehat insyaallah ya. Takut nanti ketinggalan. Husnudon pulang dari sana, nanti ada yang sakit beneran, ada yang pura-pura sakit. Nah, ini kalau sakit beneran ini malam kan, tapi kalau pura-pura sakit sebenarnya cuma capek saja, sebenarnya cuma males saja. Maka dibuat Ustaz aja bisa bikin gini ya. Oh langsung minta selimut, kayaknya minta. Makanya orang bilang, kata kiai juga, kalau bangunin orang tidur ini gampang, tapi bangunin orang pura-pura tidur ini yang gak gampang. Ya, orang tidur, bangun, udah jam 4. Oh iya, kaget langsung bangun. Karena dia memang tidur beneran. Tapi orang-orang yang pura-pura tidur, dibangunin, digoyang-goyang sampai kakinya goyang-goyang masih pola, malah pura-pura nggak tahu, minger lagi. Oh memang dasar orang pura-pura. Berarti tidur sama pura-pura tidur hebat yang mana? Oh berat yang mana? Berat bangunin orang yang pura-pura. Ini juga ngobati orang sakit benar sama pura-pura sakit, mudah yang mana? Katanya sakit gigi, belikan Ponstan, suruh pakai Sensodyne. Alhamdulillah dimudahkan sembuh, sehingga pagi sakit, siang udah reda, sore hilang. Iya. Pura-pura sakit, kira-kira apa obatnya? Sebenarnya sakitnya tuh pengen suatu hari sampai tenggelam matahari masih di kolam renang misalkan. Tahu-tahu pertengahan hari sudah dibawa pulang sama Ustadz Mubin misalkan. Langsung pura-pura sakit, dibelikan obat, kira-kira mempan enggak? Lah jangankan 1 tablet 2 tablet, 1 botol 2 botol, selama hatinya masih selama hati masih terasa sakit, pokoknya enggak mau sembuh. Nah, ini bahaya. Makanya jangan pura-pura sakit. Tanamkan. Makanya kalau di kalangan kita, entah saudara kita, kawan kita, kerabat kita, kampung kita, di mana kita berada, di mana kita, kok ada yang sakit, berusaha untuk menjenguk orang sakit. Itu termasuk yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sesama orang mukmin,
sesama orang, sesama hamba Allah, walaupun dia belum orang yang dekat dengan kita, jenguk bagus. Kalau dia masih hidup semoga jadi asbab hidayah. Kalau udah mati ya gimana lagi, jengukkan karena bahasa masih. Yang kedua, ya ibna Adam, istad'amtuka falam tud'imni. Ini siapa nanti yang akan mengamalkan? Ustaz baru buka riwayat ini baru aja, nggak ada merancang dan sebagainya, tapi kebetulan ya. Coba nanti siapa yang mau mengamalkan, kira-kira siap amalkan semuanya? Yang mau dibaca ini nanti Ustaz tunggu berarti di mobilnya. Wahai ibnu Adam, aku beri makanan kamu, kamu kok enggak memberi makanan sama saya? Apa kira-kira? Ya ibnu Adam, aku ini sudah berusaha untuk memberi makanan sama kamu, kok kamu enggak ngasih makan sama saya? Ibnu Adam menjawab, ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Gimana aku akan ngasih makan engkau ya Allah, engkau kan Rabbul Alamin. Maka apa jawab Allah SWT? Ama alimta anau istad'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, ama alimta annaka law at'amahu lawajadta dzalika indi. Ingatlah, ketahuilah, kamu tahu kan sesungguhnya memberikan makanannya kamu terhadap istad'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Sebenarnya ya, andai kata si fulan, istilahnya si fulan yang di sana ini lagi butuh makanan, kamu punya makanan, kok kamu ngasih makanan sama dia? Tapi di sini kan kamu nggak ngasih makan sama dia. Sebenarnya andai kata kamu ngasih makanan sama dia, aku ada di situ. Artinya ada orang yang butuh makanan, ada orang yang punya banyak makanan. Yang banyak makanan ini kok ngasih sama orang yang butuh makanan, berarti dia secara tidak langsung memberi makanan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh berarti Allah butuh makanan ya? Oh jangan berpikirnya kok malah keblinger ke situ, enggak. Allah mukhalafatul lil hawa. Jadi kalau kita mau makan donat, mau makan duren, mau makan bakso, jangan kepikirnya berarti Allah dengan bakso ya. Allah dan enggak seperti itu. Tapi hakikatnya kalau kita ngasih seseorang makanan itu, maka oh Allah pun ada di situ. Maka pertanyaan pertamanya kan, aku telah ngasih makan sama engkau, kok kamu nggak ngasih makanan sama saya? Maka caranya biar ngasih makanan sama Allah tuh berarti kalau ada kawan kita yang butuh makanan, kita kasih makanan itu sama kawan kita. Nanti coba kira-kira berapa kawan kita yang butuh makan? Kalau ternyata datang orang tua kita bawakan makanan yang serba-serbi, beraneka ragam, bermacam-macam warna, bermacam-macam model makanan, mau bagi-bagi atau mau makan sendiri? Makan sendiri. Oh, apalagi ada ustadznya. Berarti kalau ustadz tuh lapar, nunggu di mobil, kok ada ngasih, oh berarti sedang ngasih sama. Oh, kalau nggak mau ngasih berarti oh ustadz ini ada aja ya. Bukan ustadz aja, siapa saja. Artinya kawan-kawan juga yang lain. Kalau ada orang yang butuh makan, kita ada berbagi. Berbagi itu indah. Iya, berbagi itu indah. Kadang kita tumpuk-tumpuk satu kerdus misalkan makanan basah semua, nggak mau bagikan. Ceritanya mau bawa ke pondok, masuk lemari, makan, saya cicil tiap waktu 5 keping, 5 potong, 5 tahu-tahu dibuka basi semua. Kemana itu? Nyesel akhirnya kan. Ya Allah, kok Ustaz tahu kayak gitu? Pengalaman dulu enggak, tapi kira-kira lah
Zaman Ustaz nggak ada cerita gitu. Zaman Ustaz, zaman masih santri itu, kalau dari rumah adik Ustaz rajin bikinkan makanan, namanya di Jawa serundeng pedes. Serundeng tahu? Oh, serundeng pedes itu Ustaz bagi dua. Tek. Yang satu memang serundeng itu Sabtu Minggu kuat kan? Oh, dulu ada Ustaz ada rajin bikinkan itu, kadang memang kalau pulang dibikinkan itu mantap kali. Di satu minggu kuat, maka separuh taruh, separuh untuk umum. Untuk umum artinya yang mau ambil lah, ambil lah. Karena yang umum ini namanya umum, baru 2 hari 3 hari sudah habis, yang kita masih separuh aja belum. Akhirnya kemana lagi nih? Ya udah, tapi udah ngerasakan semua. Sehingga kadang kita pun juga takut nanti basi, kadang ya ada pagi-pagi lagi. Biasa berbagi itu indah, maka paling indah bisa berbagi. Cuma sambil berdoa kan, kapan Allah anugerahkan uang, rezeki, makanan yang banyak, pengen juga berbagi-bagi. Niatkan semuanya insya Allah ya. Ternyata ngasih makanan sama kawan termasuk ngasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abna Adam tasqaituka falam tuskini, aku kasih minum sama kamu, kok kamu nggak ngasih minum sama saya? Kira-kira nanti habis renang itu ada yang kehausan nggak? Haus, minum aja air itu. Oh, hati-hati. Termasuk hati-hati kalian ya, perempuan ini kalau sudah ini jangan-jangan ada yang satu di situ. Naudzubillah min, kesana malah sana ini airnya banyak. Kalau kamu nengok matanya sudah agak-agak berarti ini, apalagi sudah agak gerak-gerak situ. Air kayak gitu mau diminum, maka pakai adab ya. Semalam udah sedikit disinggung masalah peradaban akhlak. Saatnya yang pengen kan, tetap kesana. Husnul, setiap kalian lamar mesti pengen satu juga kan. Masa di situ, ini keterlaluan. Nanti kebetulan ada kawan yang mau minum juga haus, mau beli pakai dana, mau keluar jauh, udahlah di situ minum sekalian. Keterlaluan enggak? Maka habis renang haus, kita ada air minum, berbagi. Kalau perlu aqua satu ini sebenarnya habis tuh saya, tapi aqua ini dibagi sama kawan, sama yang lain. Indah, walaupun nampaknya kalau ngikuti nafsu saya aqua satu pun kurang, tapi karena nampak sebelah saya ini kayaknya haus juga, akhirnya berbagi sama kanan kirinya. Itu suatu keindahan. Masalah dahaga, nanti Allah yang menghilangkan dahaganya. Yabna Adam istasqaituka falam tuskini, qala ya rabbi kaifa uskika wa anta rabbul alamin. Gimana ya Rabb, aku akan ngasih minum kepada engkau, engkau kan Rabbul alamin. Nah, maka mengatakan qala istasqaka abdi fulanun falam tuskihi. Kamu tahu nggak, si fulan itu dulu kan pernah ngasih minum sama kamu. Lah kok kamu saja dia pengen minum kamu ada nggak ngasih minum? Nah, maka ini yang termasuk menjadi PR untuk kita. Ama innaka law saqaitahu lawajadta dzalika indikal dekata. Pada waktu itu kamu kasih minum dia, aku ada di situ, aku ada di situ. Maka masya Allah, mesti perlu kita semua ini pandai-pandai dalam masalah makanan minuman. Diingat-ingat gitu ya, dulu si fulan itu ngasih makan sama kamu, kok kamu nggak ngasih makan sama dia? Padahal kalau kamu ngasih makan sama dia, aku ada di situ. Minuman gitu juga, dulu si fulan ini kan ada pernah ngasih minum sama kamu, saatnya dia pengen minum, kok kamu nggak ngasih sama dia? Padahal aku ada di situ. Maka tertanam, setiap kita mau ngasih makan berarti ngasih sama, kita mau ngasih minum ngasih sama
Oh, kita jenguk orang sakit berarti jenguk sama, oh baru nanti lari kepada hadis awal tadi. Allah senang kepada hamba an-nasik. Nasik ini bukan berarti cuma sholat aja ya, termasuk ngasih makan bagian dari ibadah, ngasih minum bagian dari ibadah, ngasih apa lagi? Kalau ngasih kesenangan bagian dari ibadah, maka di situ termasuk menjenguk orang sakit itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dalam kondisi seperti ini nanti cuek-cuek, jangan sampai tertanam dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jam berapa? 7:30 ya? Udah persiapan semua? Belum. Berarti habis ini mau persiapan? Sarapan udah siap semua? Soal kayaknya kalau udah disinggolnya, walaupun lagi ngagak ngantuk-ngantuk, kalau sudah disinggolnya berangkat, bangun semuanya. Ya, dengan semangat, dengan senang hati tertanamkan ya. Jadi ada seperti ini, jangan malam bikin loyo dalam pendidikan. Yang ngapal bagaimana setelah itu jadi tambah semangat dalam menghafalnya, semakin tambah kenceng dalam memahami kitab-kitabnya, sehingga membawa dampaknya yang positif. Jangan malah pulang nanti jadi loyo, jadi lemas, jadi malas. Oh, kesana tanamkan semata tafakur alam, melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bayangan. Ada diceritakan ad-dunya dilul akhirah. Apa? Ad-dunya dilul akhirah, pemandangan yang indah. Dunia ini adalah bayangan untuk akhiratnya. Tergambar ad-dunya dilul akhirah, dunia adalah bayangan untuk akhirat. Kalau masuk taman yang indah, pelosotannya cantik, ayunannya cantik, airnya bersih, tanamannya hijau segar, bunganya merebak, mekar, merona dan sebagainya. Oh, enak, indah enggak? Enak, indah enggak? Pengen masuk enggak? Oh, nanti di mana namanya? Puri Asri. Apa? Oh, enggak apa-apa Ustaz. Citra Citra Raya City. Oh, ada City-nya aja. Mengkota. Oh, di situ pengen masuk. Mesti kita terbayang di surga jauh lebih dari itu. Keindahan tanaman surga tak terbayang. Keindahan kolam-kolamnya surga, air-air ngalirnya surga, manisnya, wanginya, cantiknya, oh, penghuni-penghuninya. Kira-kira pengen masuk surga enggak? Maka berarti mesti setiap hamba yang ingin masuk surga, bagaimana langkah-langkahnya menuju surga. Seorang ahli ibadah, jangankan di tempat ibadah, di pasar pun bisa beribadah. Iya, di pasar bisa beribadah, di diskotik pun bisa beribadah, di tempat pemandian bisa nggak beribadah? Bisa. Orang ahli ibadah di mana saja. Amalan masjid bisa dibawa keluar masjid. Tapi sebaliknya, orang ahli pasar, orang yang bukan ahli ibadah, jangankan di pasar, jangankan di diskotik, di kolam renang, di masjid pun nggak pandai beribadah. Bisa nggak? Bisa. Maka alhamdulillah sebagian masih disyukuri, banyak yang mau datang ke masjid, tapi disayangkan adab-adab masjid kadang nggak dipakai. Naudzubillah min. Keberkahan ini ada dalam peradaban. Bahkan keberkahan ada dalam peradaban, hidayah juga lebih mendekat dengan peradaban. Maka kalau kita ingin dapat berkah, ingin dapat hidayah,
dekati peradaban. Maka ulama katakan al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka biar ilmunya manfaat mesti dengan peradaban. Termasuk nanti ini akan berarti langsung ilmu di lapangan, mana yang paling beradab bisa dicek. Termasuk untuk ngecek adabnya seorang ketika dalam makannya, makannya dia sarhun, rakus, atau dia adalah afaf, artinya dia perwiro. Perwiro ini apa? Jaga kehormatan. Ya, lawan katanya dengan rakus. Maka mesti diperhatikan sebuah itu juga. Maka alhamdulillah nanti mau berangkat dikondisikan, disiapkan dan susun hatinya. Di sana semata melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyemangatkan, meningkatkan, mengkualitaskan dalam pendidikan belajarnya kita. Jangan sampai nanti malah jadi insyaallah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibun nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.